Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Purnamawati, SPDI MPDI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIDN 1616078501. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Pengelolaan TPA yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep yang terkait dengan bidang manajemen pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan 5. Mampu merancang dan memahami manajemen pengelolaan TPA. Dalam hasil pembelajaran, capaian mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, konsep dasar, sejarah, tujuan, fungsi, dan urgensi Taman Pendidikan Al-Quran secara benar dan bertanggung jawab. 2. Mampu menganalisis fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip manajemen TPA yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara logis dan sistematis. 3. Mampu merancang dan sistem pengelolaan TPA yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, administrasi, dan pembiayaan secara mandiri dan terukur. 4. Mampu menyusun dokumen administrasi dan program kerja TPA dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menjunjung tinggi etika akademik. 5. Mampu mengevaluasi dan mengembangkan manajemen pengelolaan TPA berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pendidikan Islam. Saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian, kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Ketiga, saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya juga biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih sukses tentunya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, praktek, dan presentasi. Baik, itulah tadi gambaran dari pembelajaran mata kuliah Manajemen Pengelolaan TPA. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Manajemen Pengelolaan TPA secara tatap muka. Baik, demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dengan di mata kuliah manajemen pengelolaan TPA atau TPQ ya. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita semua teman-teman sekalian, begitu juga saya ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga selalu dalam pertolongannya ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pertemuan kita hari ini, apakah ada yang masih ingat ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak-kontrak perkuliahan ya. Jadi nanti Ibu di kontrak perkuliahan minggu kemarin itu kita sudah membagi ya, nantinya akan ada pertemuan tugas-tugas individu, kemudian ada juga nanti tugas kelompok ya, ada tugas. Jadi nanti ada juga nanti Ibu ambil penilaian kalian itu dari UAS dan ujian UTS ya, seperti itu ya. Baik, kemudian minggu kemarin kita juga sudah Ibu sudah memberikan pengantar perkuliahan ya tentang manajemen TPA atau TPQ dan juga pengertian ya dari Taman Pengelolaan Al-Quran. Baik, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pengertian Taman Pendidikan Al-Quran? Ada? Baik, siapa dengan siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah. Jadi TPA atau kepanjangan dari Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pembelajaran membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya, adakah yang masih ingat apa ya pengertian dari manajemen pengelolaan TPA? Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian manajemen TPA. Ada yang masih ingat manajemen pengelolaan TPA? Ada? Silakan. Oh baik, silakan. Manajemen TPA atau TPQ dapat dipahami sebagai proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau kontrol terhadap seluruh sumber daya TPA atau TPQ. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kalian, alhamdulillah kalian sudah pada paham semua ya, karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu TPA, TPQ ya, TPA atau TPQ atau bagaimana juga manajemen TPA atau TPQ itu sendiri. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, hari ini kita lanjutkan tentang fungsi dari manajemen ya, fungsi manajemen TPQ ya. Jadi dasar dari manajemen ini ada 4, yaitu planning, kemudian organizing, actuating, atau controlling ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian sebelumnya sudah pernah belajar di TPA? Sudah? Sudah ada yang pernah belajar di TPA? Ya. Mana Husna? Baik Husna, ceritakan pengalamannya bagaimana pada saat kecil dulu. Biasanya kan TPA itu kita masuk di TPA itu di kelas kelas TK ya, TK ada dari usia 5 tahun usia 6 tahun. Kemudian kalau pengalamannya Ibu sendiri pada saat lalu Ibu belajar TPA itu pada saat Ibu kelas 2 SD. Lalu ada itu masih teringat jelas ya, karena TPA ini adalah pendidikan bagaimana menciptakan manusia Qurani. Manusia Qurani itu yang mencintai Al-Quran, tapi bukan hanya mencintai Al-Quran saja, tetapi dapat mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Jadi apa yang dikuatkan dari TPA itu sendiri, yaitu bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dalam keseharian, dalam keseharian itu dapat terrealisasi. Jadi bukan hanya anak sekedar tahu, oh sholat itu wajib. Bagaimana cara mengamalkannya? Jadi dengan pembiasaan yang kita lakukan dari kecil, dari sedini mungkin, ya seperti itu. Jadi silakan Husna, ceritakan pengalamannya. Dulu waktu saya masuk TPA dari kelas 1. Ya, kelas 1. Di TPA saya belajar praktek sholat, diajar membaca Al-Quran, Ya. kemudiannya sampai lancar membaca Al-Quran. Baik. Ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya siapa lalu? Davina mungkin? Davina? Ya. Bismillah. Jadi saya awalnya saya tidak mengaji di TPA. Iya. Tapi saya diajar dengan nenek. Iya. Jadi nenek saya ini sebagai guru mengajar saya pada saya usia dini. Iya, Tapi iya. karena nenek saya semakin bertambah waktu semakin tua, Iya. jadi dia menitipkan saya, memasukkan saya di taman pengajian Al-Quran agar bisa menumbuhkan jiwa-jiwa Quran di dalam diri saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Davina. Baik. Ada lagi yang punya pengalaman pada saat kecil lalu dimasukkan orang tuanya kah, neneknya kah, atau pamannya? Ada lagi yang ingin berbagi? Baik, silakan. Namanya siapa? Namanya saya Cahaya Kirani. Baik, Cahaya nih, baik. Jadi waktu saya masuk di TPA itu karena mama saya mau kalau saya itu pintar mengaji. Masya Allah. Baik. Jadi di TPA saya belajar tartil dengan tilawah. Tartil, tilawah. Ya. Kemudian membaca, menulis. Yang membaca Al-Quran, menulis huruf hijaiyah, kemudian ada juga mempelajari tajwid. Baik. dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita, ya. Baik, sekarang Ibu akan berbagi pengalaman Ibu sendiri ya. Pada saat lalu Ibu kelas 1 SD atau kelas 2 SD, Ibu juga pernah lalu dimasukkan oleh orang tua Ibu itu namanya sekolah TPA ya, sekolah TPA. Jadi masih ingat jelas itu di pikiran Ibu ini ada suatu mars ya, mars. Kamilah santri TK Al-Quran rajin giat beramal, itu adalah tidak pernah lupa. Kenapa? Pada saat kecil kita biasakan itu dengan pembiasaan yang positif, insya Allah akan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Contoh sholat. Ya, jadi bukan kita, ayo anak-anak, kita harus sholat. Tapi bagaimana anak-anak itu mencintai bahwa, oh bukan Allah yang butuh kita, tapi kita membutuhkan Allah. Seperti itu. Baik Husnatul Jana, Murni, kemudian Cahyani, Davina, ya, Dewi, ya, semuanya. Ya, siapa kita membutuhkan Allah. Makanya itu orang tua kita memasukkan kita ke taman pendidikan Al-Quran. Jadi fungsinya sendiri bukan hanya kita membaca, bisa membaca, bisa menulis, ya, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, tapi pembiasaan dari ibadah-ibadah kita kesehariannya. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut di fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen dalam pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran. Itu ada 4, yaitu POATS yang kita kenal dengan POATS. Ya, POATS itu adalah planning. Apa planning? Adalah perencanaan, ya. Jadi bagaimana kita nanti menentukan tujuan, kemudian menyusun langkah-langkah atau program untuk mencapainya, ya. Jadi program-program apa, baik visi, misi, ya, kemudian kurikulum apa yang akan kita gunakan kepada anak-anak, ya, apakah metode Iqra, tilawah. Jadi seluruh ke struktur, ya, seluruh yang terkait di dalam itu kita harus bermusyawarah menentukan satu visi dan misi, ya, seperti itu. Baik kurikulumnya apa, baik akan memakai metode apa. Pada zaman yang lalu Ibu selalu memakai metode Iqra, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah organizing. Organizing adalah pengorganisasian. Bagaimana kita menyusun struktur organisasi dan membagi tugas wewenangnya. Jadi dari pembinaan
pembinanya, kemudian pembina TPA, kemudian nanti ada ketuanya, ya. Kita memilih ada nanti ketua TPA. Ketua adalah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran itu sendiri, ya. Kemudian disusun, ada setelah itu ada bendaharanya. Ada bendaharanya, setelah ada bendaharanya kemudian ada bagaimana nanti ustazahnya, ya, seperti itu. Apakah nanti akan kita ambil dari luar, ya, misalnya kita buatkan pengumuman, ya, untuk merekrut ustazahnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya aktuating. Aktuating itu adalah pelaksanaan di sini bagaimana menggerakkan seluruh sumber daya untuk melaksanakan program. Ya, jadi yang digerakkan siapa? Sumber daya itu adalah terkait di dalamnya adalah pendidik. Pendidik dapat menjalankan program-programnya. Jadi kalau di TPA itu untuk kerjanya hampir sama dengan Taman Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi kegiatan-kegiatan di TPA itu kurikulumnya itu sama. Ya, jadi yang membedakan apa? TPA itu sifatnya fleksibel, menyesuaikan. Sementara kalau Taman kanak-kanak, ya, Taman Pendidikan Anak Usia Dini itu ada namanya kalender pendidikan. Ya, kalau TPA Taman Pendidikan Al-Quran itu nanti sifatnya fleksibel, menyesuaikan, ya, karena kerjanya itu nanti berlangsungnya anak-anak masuk itu 2 sampai 6 tahun paling lama, karena nanti ada kategorinya kelas TPA, TKA atau TPQ seperti itu, dan ada 3 kelompok seperti itu, ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada juga kegiatan akhir seperti itu. Jadi sama. Pertama diawali dengan pembukaan, kemudian setelah diawali dengan pembukaan ada nanti pembukaan biasanya doa, menyanyi, keagamaan, hafalan surah-surah, ya, doa-doa keseharian. Begitu juga kegiatan inti. Kegiatan inti nanti juga itu biasanya langsung kalau metode Iqra mungkin satu ditugaskan dipanggil ke depan untuk melanjutkan bacaannya, dan yang lainnya nanti diberikan tugas agar tidak ribut, ya, agar tidak gaduh di suasana kelas. Jadi diberikan tugas menulis ataupun yang lainnya seperti itu, ya. Baik, kita lanjut di yang fungsi keempat adalah controlling. Controlling itu adalah pengawasan. Bagaimana memantau dan mengevaluasi pelaksanaan agar sesuai rencana. Jadi nanti ini yang utama adalah pimpinan, ya, ketuanya nanti bagaimana memantau apakah program-program kerjanya ini sudah berjalan dengan lancar atau belum, seperti itu, ya. Jadi itu terkait di pimpinan. Jadi ada nanti namanya di pengawasan, ya. Baik, selanjutnya kita masuk di sejarah perkembangan TPA atau TPQ, ya. Ya, pada masa awal pendidikan, lalu pembelajaran Al-Quran itu berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia itu. Pada masa itu pendidikan itu dilakukan di surau-surau, di rumah-rumah. Belum lalu itu dibuat sekarang kan ada di masjid, ya. Ada kemudian kita buat ada taman kanak-kanak. Taman di di kompleks ada, ya, di masjid. Kalau dulu pada zaman dulu itu masih di surau-surau, di rumah-rumahnya ulama atau ustadz, ya. Kemudian kita masih belajar itu ke desa lain, jauhnya kita pergi ke rumahnya ulama itu. Tapi kalau pada berjalannya waktu sekarang itu berkembang jadi TPA modern itu dilakukan di masjid, ya. Jadi di bawah naungan BKPRMI, ya. Sekarang di bawah naungan BKPRMI. Nah, jadi berkembanglah itu metode Iqra, ya. Metode Iqra berkembang itu di era modern. Ya, ini di era modern. Itu yang mendirikan adalah Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta yang mengembangkan metode Iqra. Dulu itu nenek-nenek Fathah kasroh doma itu pada zaman dulu masih seperti itu. Tapi setelah berkembangnya zaman, Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta mengembangkan metode menjadi namanya metode Iqra. Jadi alif, langsung baca, ba, ta,
Sah. Nah, jadi untuk mempercepat anak-anak ini bisa membaca Al-Quran, makanya dikembangkanlah menjadi metode Iqra. Dan rupanya metode yang dikembangkan itu berhasil. Anak-anak, semakin cinta dengan bagaimana caranya membaca Al-Quran. Ya, kalau dulu kita nenek-nenek itu, disuruh membaca, alasannya tunggu dulu. Karena apa? Begitu masih susah ya untuk menerima, untuk menyerap pembelajaran. Setelah di era perkembangan modern, Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta menerapkan metode Iqra yang dicintai, yang bisa diserap oleh anak-anak seperti itu ya. Kemudian di era modern sekarang ini, ya di era-era milenial mulai berkembang, itu dikembangkan ada tahfizul Al-Quran. Ya, kemudian ada di dalamnya juga ada kurikulum dimasukkan pendidikan karakter Islami, kemudian pembiasaan ibadah, pendidikan akhlak, literasi digital Islami, dan pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan lainnya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Baik, kita masuk di dasar hukum dan landasan penyelenggaraan TPA TPQ di Indonesia ya. Jadi sekarang TPA TPQ ini sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pendidikan keagamaan non formal sebagai bagian dari jalur pendidikan nasional ya. Kemudian Peraturan Menteri Agama yang mengatur pendidikan keagamaan Islam termasuk pendidikan Al-Quran pada TPA atau TPQ. Makanya karena sudah ada undang-undangnya, sekarang pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran itu ada yang namanya wisuda yang dilakukan setiap akhir semester itu ada wisuda. Jadi setiap semester 1 itu nanti ada ujian kenaikan kelas. Kemudian ya sama dengan kemudian ada nanti yang terakhir ujian wisuda. Ujian wisuda itu nanti hafalan surat-surat pendek, kemudian hafalan surat-surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian ditanya nanti ibadah-ibadah praktis ya. Kemudian bagaimana juga nanti praktek pembenaran huruf tajwidnya ya, seperti itu. Baik, tujuan TPA sendiri ini adalah membina dan mengembangkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid ya. Baik, silakan siapa yang bisa baca? Ibu dibantu, siapa yang bisa? Baik, Davina silakan. Tujuan TPA. Tujuan TPA atau TPQ antara lain, pertama membina dan mengembangkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Baik. Dan yang selanjutnya ada menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang selanjutnya ada membentuk akhlak mulia dan kepribadian Islami pada diri santri sejak usia dini. Dan mempersiapkan generasi Qurani yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada mendukung program pendidikan agama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Iya, baik, terima kasih. Nah, itu adalah tujuan dari TPA. Jadi membina, mengembangkan kemampuan, baik itu membaca, menulis, ya. Kemudian bagaimana memperbaiki tajwid, ya, kemudian bagaimana ya anak-anak itu sampai mencintai Al-Quran, bukan hanya mencintainya, tapi dapat mengamalkan isi-isinya. Ya, jadi makanya itu nanti di kelas Taman Pendidikan Al-Quran itu biasanya dari usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang kelas kedua itu adalah dari 7 sampai 10 ya, 7 sampai 10 tahun itu biasanya itu ditambah baca bacaan Al-Quran ya, anak-anak sudah fokuskan yang membaca Al-Quran itu di kelas tersebut. Kemudian yang kelas ketiga itu TQA itu tentang nanti bagaimana anak dapat menghafal, mengamalkan, artinya fokus ya, bagaimana anak dapat memaknai aslinya. Contoh surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya. Kemudian nanti kita bagi apa maknanya. Jadi sudah masuk di kategori nanti tahsin ya, seperti itu. Kemudian fungsi TPA ada yang bisa ya, silahkan. Fungsi TPA atau TPQ, fungsi edukatif sebagai wahana pembelajaran baca tulis Al-Quran dan pendidikan akhlak. Kemudian fungsi sosial
sebagai ruang interaksi dan pembinaan karakter anak dalam komunitas keagamaan. Selanjutnya, fungsi dakwah sebagai sarana syiar dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat, melibatkan orang tua, remaja, masjid, dan donatur dalam pengelolaan bersama. Baik, ya jadi fungsinya ada 4, ada fungsi edukatif sebagai wahana pembelajaran baca tulis Al-Quran, kemudian fungsi sosialnya, kemudian sebagai ruang interaksi dan pembinaan karakter anak ya. Jadi sebagian orang tua di luar sana itu memasukkan anaknya, contoh seperti taman kanak-kanak atau taman pendidikan Al-Quran, ingin seperti laundry. Apa seperti laundry itu? Ya dari pakaian kotor keluarnya harus bersih ya. Jadi begitu juga taman kanak-kanak, dimasukkanlah karena anak-anaknya nakal, mungkin diharapkan keluar-keluar anaknya bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung dengan baik. Padahal fungsi utama, jadi apa yang dibutuhkan yang utama adalah pendidikan dari keluarga, baik ya bagus dari orang tua. Jadi harus bersinergi, bukan hanya pembinaan dalam taman kanak-kanak, pembinaan dalam taman pendidikan Al-Quran juga, tetapi yang mempunyai peranan penting adalah orang tua, keluarga di rumah. Jadi harus bersinergi. Karena orang tua harus memberikan tauladan di rumah. Nah, sholat, tapi orang tua tidak sholat. Ya kebiasaan yang seperti itu. Jadi mengharapkan anaknya soleh, tapi orang tuanya belum belajar soleh seperti itu. Ya, nah mengaji, tapi apa yang terjadi dalam rumah tidak pernah kita dengar suara orang tuanya membaca Al-Quran. Jadi sebagai orang tua, bagaimana kita mengajak anak untuk sholat 5 waktu, kemudian mengajak anak untuk membaca Al-Quran, ya, mengajak anak untuk beramal-amal soleh, tentunya harus ada tauladan dari orang tua, ya, paham ya? Jadi peranan orang tua itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak kita, ya. Kita masuk di ruang lingkup manajemen TPA dan TPQ, ya. Ruang lingkup ini yang penting dalam membangun manajemen TPA dan TPQ, ya, dalam mendirikan TPA TPQ. Ini ada namanya manajemen kurikulum dan pembelajaran, ya. Bagaimana kita menetapkan menyusun standar-standar kompetensi lulusan tiap jenjang atau jilid atau tingkatan, ya, metode pembelajarannya bagaimana, kemudian kita menyusun kalender kegiatan munaqasyah, kemudian hataman, wisuda atau santri, seperti itu ya. Yang kedua adalah manajemen peserta didik. Itu santri, meliputi penerimaan santri baru, pengelompokan berdasarkan usia atau kemampuan, ya, pencatatan perkembangan belajar, pembinaan disiplin, serta kegiatan ekstra seperti lomba dan pentas seni Islami. Jadi nanti biasa di wisuda itu kita isi dengan anak gerak dan lagu, biasanya seperti itu. Jadi untuk hiburan, ya, untuk jadi ditunjukkan bagaimana hasil kreativitas santriwan atau santriwati. Seperti itu. Kemudian ada manajemen pendidik, ustadz-ustazahnya, yaitu meliputi rekrutmen dan seleksi tenaga pengajar, pembagian tugas mengajar, peningkatan kompetensi, baik itu pelatihan atau tahsin, serta sistem penghargaan atau insentif bagi pendidik, ya. Jadi terkait itu di manajemen pendidik. Kemudian kita manajemen sarana dan prasarana. Itu meliputi bagaimana pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan fasilitas belajar seperti ruang kelas, Al-Quran atau Iqra, alat peraga, meja, itu masuk di manajemen sarana dan prasarana. Ya, baik, yang kemudian selanjutnya manajemen pembiayaan. Itu meliputi perencanaan anggaran belanja, ya, kemudian dana-dana itu nanti dikelola di manajemen pembiayaan. Kemudian dari infak-infak, donatur, ya, kemudian uang kas itu dalam manajemen pembiayaan. Kemudian manajemen hukum dan masyarakat, ya, meliputi bagaimana kerjasama, pertemuan atau forum komunikasi rutin dengan wali santri. Jadi harus ada interaksi antara kita pendidik, ustadz atau ustazah dengan wali santri. Kemudian yang terakhir adalah manajemen evaluasi dan
pengawasan mutu. Itu apa yang di dalamnya itu mengenai penilaian capaian belajar santri, evaluasi kinerja ustadz ustazahnya, kemudian monitoring pelaksanaan program, ya seperti itu. Ya biasanya itu ada supervisi dan evaluasi kerja pendidik secara berkala untuk mensukseskan untuk keberhasilan dalam manajemen pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran itu sendiri. Baik, sebelum Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini, ya, jadi minggu depan hari ini Ibu akan bagikan kelompok. Ya, sebelum Ibu bagikan kelompok seperti biasa, kita adakan ice breaking, ya, ice breaking. Silakan berdiri, kita tentukan kelompoknya, ya, silakan berdiri kita kelompoknya. Ibu bagi tugasnya, kita menyanyi di sini senang sambil berputar-putar, ya, siap? Siap. Ya, oke, semangat. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baik, silakan mencari 3 temannya. 3. Ya, berarti 2 orang tidak dapat kelompok, ya. 2 orang tidak dapat kelompok. Jadi silakan. Jadi ini saya bagi. Yang 1 silakan, jadi harus di kelas ini. Jadi yang 1, oh kan Ibu yang pilih kelompoknya. Jadi yang ini satunya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sudah tahu nama-nama teman kelompoknya, ya. Jadi kalian yang pilih sendiri. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu memberikan pesan-pesan kepada kalian. Al ilmu bila amalin kastajarin bila samarin. Ilmu itu apabila tidak dimanfaatkan bagaikan pohon tak berbuah. Baik, sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.